Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik di Yona Misteri. Apa kabar kalian semua sobat misteri? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sobat misteri, di sini Yona Musik mau membahas tentang pesugihan kandang bubra. Karena di channel Yona Musik banyak sekali pertanyaan tentang pesugihan kandang bubra. Di sini ada 4 pembahasan. Satu adalah pembahasan pesugihan kandang bubra itu tempat sesuunan atau tempat pesugihan. Dan pembahasan kedua, gimana tata cara ritualnya dan bagaimana agar bisa terkabul. Dan pembahasan yang ketiga, kapan bisa terkabul dan berapa lama bisa terkabul, dan hari apa yang paling sakral agar sesuunan atau pesugihan ini bisa terkabul. Dan untuk pembahasan keempat, apakah pesugihan kandang bubra itu memakai tumbal atau tidak? Oke, sekarang kita urai satu persatu. Untuk pembahasan pertama, pesugihan kandang bubra itu apakah tempat sesuunan atau pesugihan? Kalau dikatakan sesuunan, memang ada benarnya, karena di makam Tembung Boyo di Punden Ki Ageng Purboyo yang terkenal dengan pesugihan kandang bubra, di situ kita melakukan doa atau ngalap berkah, kita melakukan sesuunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita untuk menjadi kaya itu terkabul. Kalau dikatakan pesugihan juga ada benarnya, karena orang yang melakukan ngalap berkah ataupun berdoa di Punden Ki Ageng Purboyo kebanyakan itu terkabul dan bisa menjadi kaya atau keinginannya tercapai. Dan itu buktinya sampai sekarang banyak sekali pengunjung yang melakukan ngalap berkah ataupun berdoa di Punden Ki Ageng Purboyo. Jadi kalau dikatakan itu sesuunan ataupun pesugihan, itu hak Anda sobat misteri. Dikatakan sesuunan memang karena di situ kita melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita terkabul. Dikatakan pesugihan karena kebanyakan orang yang melakukan ritual di situ itu bisa kaya atau keinginannya terkabul. Dan untuk pembahasan yang kedua, bagaimana tata cara ritualnya agar bisa terkabul. Oke, untuk tata cara ritualnya kita nanti akan dituntun oleh sang juru kunci. Nanti sang juru kunci mengantarkan kita melakukan doa di punden kandang bubrah. Dan untuk tata cara ritualnya, sobat misteri nggak usah bingung, nanti sang juru kunci sudah mempersiapkan. Ada di situ ada panggang tumpeng dan kembang telon dan rokok gudang garam merah. Dan di situ nanti sang juru kunci sudah mempersiapkan, Anda tinggal mengganti dengan maharnya. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa keinginan kita agar keinginan kita bisa terkabul. Jadi untuk tata cara ritualnya ke pesugihan kandang bubra atau sesuunan kandang bubra, sobat misteri nggak usah bingung, di situ sang juru kunci sudah mempersiapkan tata caranya. Dan untuk pembahasan ketiga, kapan bisa terkabul dan hari apa yang paling ritual ataupun paling sakral kita dalam melakukan ngalap berkah di punden kandang bubrah. Kapan bisa terkabul dan berapa lama bisa terkabul? Oke, untuk masalah terkabul dan berapa lama dalam kita melakukan ngalap berkah itu semua tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua rezeki yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mencoba melakukan doa atau sesuunan di punden kandang bubrah yang terletak di makam Tembung Boyo. Jadi untuk masalah urusan terkabul atau tidaknya yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata orang yang melakukan ritual di
makam Tembung Boyo biasanya terkabul karena sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Dan hari apa yang paling ritual Sobat Misteri? Karena tiap malam Jumat biasanya kami sengaja datang ke makam Tembung Boyo. Dan hari yang paling ramai itu biasanya pada malam Jumat Pon. Untuk malam-malam yang lainnya itu biasa saja. Kalau untuk malam Jumat Pon itu sangat ramai sekali. Dan itu biasanya. Mungkin ini penjelasannya bisa diterima oleh Sobat Misteri. Oke, dan untuk pembahasan yang terakhir adalah pembahasan yang keempat. Apakah pakai tumbal itu pesugihan kandang bubrah ataupun sesuwinan kandang bubrah, itu terserah Anda. Untuk masalah pakai tumbal, asalkan itu ritualnya ataupun persyaratannya itu terpenuhi, karena untuk pesugihan kandang bubrah itu biasanya melakukan renovasi rumah atau perbaikan rumah tiap tahunnya. Jadi kalau Anda kan Sobat Misteri itu terkabul, itu diharuskan untuk melakukan renovasi rumah tiap tahunnya. Dan apabila itu tidak dilakukan, mungkin itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itulah penjelasan dari kami. Apakah pakai tumbal atau tidak itu tergantung pada orang yang melakukan sesunan atau ngalah berkah di kandang bubrah. Jadi untuk perjanjian gaibnya, bila kita semua turuti atau kita lakukan, mungkin nggak ada tumbal. Karena sesuai dengan mitosnya kandang bubrah, jadi tiap tahunnya orang yang melakukan ritual di makam punden kandang bubrah harus melakukan renovasi rumah tiap tahunnya. Itu pembahasan yang keempat. Apakah pakai tumbal atau tidak itu tergantung pada orang yang melakukan sesuwunan atau ritual di makam Tembung Boyo atau punden Ki Ageng Purboyo atau pesugihan kandang bubrah. Itulah penjelasan dari kami Sobat Misteri. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan bagi Sobat Misteri, semoga selalu diberikan kelancaran, rezeki yang melimpah, serta kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yona Musik, Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.